Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini sesuai dengan yang di WA ya, yang tidak hadir. Betul ya? Oke. Baik anak-anak, meskipun banyak yang tidak hadir hari ini, tidak masalah, tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar di materi pada polinomial. Nah, sebelum itu Bu Indi minta tolong ke kalian, silakan buka handphone kalian, ketikkan kuisis join. Sudah join? Kodenya 208212 208212. Materi polinomial, sebelum lanjut ya, materi polinomial yang kalian pelajari selama kemarin sampai detik kemarin tentang apa saja? Operasi, oke, operasi. Terus ada nilai polinomial, ada pembagian. Oke, untuk bagian pembagian ada berapa cara? 3, oke. 1 besusun, 2 Horner-Kino, dan yang terakhir ketika mencari sisa itu menggunakan substitusi. Di bagian kuisis kalian nanti, kenapa kok disuruh nyiapkan kertas atau nyiapkan buku dan sebagainya? Karena nanti akan tampil 2 soal dalam waktu 2 menit. Silakan kalian coba kerjakan. Sudah siapkah? Sudah, oke. Dari sejumlah anak yang di sini 17 benar, 1 salah. Oh ya, rupanya. Harusnya pakai apa itu? Substitusi. Oke, tinggal masukkan saja ya. 1 soal lagi. Oke. Oh, kenapa ini dengan 6 siswa ini? Jawabannya yang A ya. S kuadrat ditambah 4S plus 4. Dan sisanya adalah negatif 5. Mungkin yang kurang tepat ada. Tahu salahnya di mana? Ya, apa? Yang merasa salah? Oh, malu tarik. Tahu salahnya di mana? Apa? Iya, lupa enggak ngasih nolnya. Keburu-buru Bu. Harusnya pangkatnya kalau ada 3 kan 3, 2, 1. Terus konstanta ya. Berarti ada 4 nanti di atas. Sudah paham berarti ya salahnya di mana? Nah, sekarang Bu Indi mau tanya ke kalian, di depan itu ada soal cerita berupa chip komputer. Atau kalau misalkan tidak kelihatan di handphone kalian kelihatan kok. Informasinya yang kalian dapat apa di sini, Rek? Ya, kalau sisanya 0, berarti nanti kalau di sini kita aplikasikan pakai apa? Pakai pembagian ya, bisa pakai Horner, bisa substitusi, bisa Horner-Kino atau bersusun ya kan, karena di sini kalimatnya sisanya 0. Hari ini mengenai ini memecahkan masalah kontekstual yang di kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin kalian latihannya ya sudah cuma ada polinomial dibagi apa, ditanyakan hasil bagi dan sisa. Soal-soal yang kemarin hari ini saya kemas menjadi masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Silakan kalian pilih tempat, terserah kalian. Kelompok 1 sampai kelompok 6. Silakan. Masing-masing kelompok akan mendapatkan kasus yang berbeda-beda, jadi tidak sama. Ada kode rahasia, penyimpanan data digital, tiket konser, desain taman, sepatu kulit dan penjualan baju. Lanjut, aturan mainnya sekarang. Waktu pengerjaan saya batasi 15 menit. Pastikan tulisannya kalau bisa menggunakan ballpoint dan bisa dibaca. Kenapa Bu? Karena nanti hasil dari yang kalian kerjakan di sini akan kalian presentasikan di depan. Jadi tanpa nulis kalian tinggal jelaskan aja. Kirim fotonya di WA-nya Bu Indi ya. Kalau misalkan Bu, ternyata waktu saya 15 menit masih kurang Bu. Saya nambah misalkan 2 menit atau 3 menit dan seterusnya. Otomatis akan ada pengurangan nilai di kelompok tersebut sebesar 10 poin. Jelas? Oke. Setiap jawaban benar akan mendapatkan 100. Jadi selain jawaban nanti saya akan nilai berdasarkan kecepatan kalian kerjakan. Plus
Jika ada teman kalian yang presentasi ternyata jelaskannya itu detail, logis dan sebagainya, maka akan saya berikan tambahan poin 20. Perhitungan nilainya bagaimana, Bu? Untuk perhitungan nilainya sudah saya buatkan rumus. Nah, ini durasi pengerjaan itu saya anggap 20%. Jadi misalkan ini 100 kalian, berarti saya ambil cuma 20%-nya. Langkah penyelesaiannya 80% ditambah dengan bonus poin. Sudah jelaskan sampai di sini? Jelas, oke. Ruas ke sini jadi main. Nah, Ininya dijadikan main bin. Apa min n sama dengan 11? itu sama dengan berapa? Terus ini nggak ada. Sama dengan 7. Kok bisa beda-beda? Ini cuma ada 10 apa? F1-nya berapa? Ayo saya tanya. Kan itu kan dia punya kode rahasia. Iya, 7. Berarti di sini ditaruh 7, Nak. Dari pengerjaan ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi masing-masing kelompok punya poin 20% semua. Sama ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Windiani dari absen 34. Di sini saya mewakili dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Untuk pertanyaannya yaitu yang pertama, hitung jumlah data tersimpan pada bulan ketiga. Untuk penyelesaian dari tim kelompok kami yang nomor 1 yaitu D, T-nya ini diubah menjadi 3 karena yang diketahui pada bulan ketiga. Jadi D3 sama dengan 2 dikali T, T-nya diganti 3, 2 kali 3 pangkat 3 dikurangi 3 dikali T kuadrat, yaitu 3 dikali 3 kuadrat sama ditambah 3 ditambah lagi 5, jadi 2 kali 27 2 dikali 27 dikurangi 3 kali 9 ditambah 8. Lalu hasil dari 2 kali 27 yaitu 54 dikurangi 3 kali 9 hasilnya 27 dan ditambah dengan 8. Jadi hasilnya 27 ditambah 8 yaitu 35 GB. Yang kedua, ini hasil dari pertanyaan nomor 1. Yang kedua yaitu pertanyaannya, jika kapasitas server adalah 100 GB, perkiraan pada bulan keberapa data yang mendekati batas kapasitas. Nah, di sini kelompok kami memasukkan dari bulan keempat. Kenapa kami kok memasukkan dari bulan keempat? Karena kan yang bulan ketiga sudah diketahui. Hasilnya yaitu 35. Nah, ini diganti T-nya itu diganti 4. Jadi D 4 sama dengan 2 dikali 4 pangkat 3 dikurangi 3 kali 4 pangkat 2 ditambah 4 ditambah 5. Lalu hasilnya yaitu 2 kali 64 dikurangi 3 dikali 16 ditambah 4 ditambah 5. Hasil dari 2 kali 64 yaitu 128 dikurangi 3 kali 16 hasilnya 48 dan ditambah 9. Lalu hasilnya yaitu 80 ditambah 9 hasilnya 89 GB. Nah, kelompok kami itu mau mencari bukti lagi dari bulan kelima. Lalu dimasukkan lagi, D-nya itu diganti 5. Maka seperti tadi caranya, tinggal yang T itu diganti 5, diganti 5, diganti 5. Lalu hasilnya 185. Jadi yang mendekati 100 GB itu yang bulan keempat. Jadi yang bulan kelima ini tidak mendekati, jadi tidak
bukan jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Soalnya kan yang nomor 1 ini kan sudah 35 giga. Lalu kami itu memasukkan angka 4 karena yang ketiga ini sudah diketahui kan angkanya itu 35 hasilnya. Jadi tidak mungkin kita mau nyari angka 7, 6, 8 kan itu kebanyakan. Jadi kita yang memilih lebih simple gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kalestari dari kelompok 1. Ini jawaban dari nomor 1. Masukkan ini persamaan polinomial di sini, yaitu fx sama dengan x pangkat 5 ditambah nx pangkat 4 kurangi 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 kurangi x tambah 7 sama dengan 7. Mengapa di sini ada 7? Karena di sini harus berupa angka 7. Nah, 1 ini kita ambil dari sini. Kan harus memasukkan angka 1 ke dalam sistem. Jadi dimasukkan saja. X itu diganti sama dengan 1. 1 pangkat 5 tambah N 1 pangkat 4 kurangi 2 kali 1 pangkat 3 tambah 5 kali 1 kuadrat kurangi 1 tambah 7. 1 pangkat 5 sama dengan 1 tambah N kurangi 2. Karena ini semuanya 1 jadi tetap. Ini 5, ini kurangi 1 ditambah 7. 7-nya kita pindah ke sini. 7 kurangi N sama dengan 10. Ini semua totalnya ini 10. N pindah ke sini menjadi negatif. Jadi negatif N. Jadi 7 dipindah ke ruas kanan. Jadi 10 kurangi 7. Hasilnya 3. Karena N di sini negatif, kita ganti ke positif. Di sini 3 menjadi negatif. Kayak dibalik gitu loh, Rek. Dan soal kedua, mungkinkah peneliti tersebut memodifikasi sistem agar menghasilkan kode rahasia 0 saat dimasukkan angka 2? Jelaskan alasanmu. Jadi jawabannya itu sistem persamanya itu dimasukkan saja. Di sini harus angka 2 yang dimasukkan. Jadi dimasukkan saja. X itu sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 5 tambah N kali 2 pangkat 4 kurangi 2 kali 2 iki piro, Rek? Pangkat 3 ini tambah 5 kali 2 pangkat 2 kurangi 2 tambah 7. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini 16 ya. Ini sama ini jadi 16N. Ini sama ini loh. Ini jadinya min 16. Terus ini jadinya 20. Min 2 ini tambah 7, tetap min 2 tambah 7. Jadi di total semua hasilnya 41, 16N ini tetap. Jadi 41 ini dipindah ke ruas kiri jadinya min 41. Jadi 16 dipindah ke ruas kiri hasilnya min 14, ini satu kesatuan. N-nya tetap. Jadi hasilnya min 41 per 16. Alasannya tidak mungkin, karena pada koefisien fungsi tersebut diharuskan bilangan bulat, sedangkan ketika peneliti memodifikasi sistem dengan memasukkan angka 2 tidak menghasilkan angka bulat, melainkan menghasilkan angka pecahan. Ini adalah angka pecahannya. Saya perbaiki dari kelompok berapa tadi? 1 ya? Ya, ketika kalian perhatikan, semuanya juga sama diperhatikan. Ketika di sini kan tadi permasalahannya kita ketika memasukkan angka berapa tadi, Rek? 0.
Nah, ini ketika dia berbunyi memasukkan angka 1 kemudian menghasilkan angka 7, ini kan hasilnya ya. Nah, kalian nulisnya F1 kemudian diterus sampai rumusnya ya. Di bawahnya sini baru angka 7. Kenapa? Karena ketika dimasukkan angka 1 hasilnya 7. Cuma bentuk penulisannya aja yang dibetulkan ya. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja dari kelompok kami, yaitu tentang tiket konser. Karena di sini kan X-nya kan 100.000 rupiah kan, X-nya 100.000 rupiah. Kalau dimasukkan ke ini kan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi saya bulatkan aja menjadi 1 biar gampang untuk ngitungnya atau simple. Jadi dimasukkan ke sini, dimasukkan, ketemu 0. Nah, jadi untuk pertanyaannya kan yaitu EO tersebut tidak mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan. Nah, kalau sudah 0 kan berarti ini tidak untung dan tidak rugi. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu selain harga tiket sebesar 100.000 rupiah ini, selain 100.000 rupiah yang tadi yang tidak mendapatkan keuntungan dan kerugian, berapa harga tiket yang harus dihindari EO tersebut agar tidak mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan. Jadi di sini kelompok kita mencari bilangan atau faktor yang tidak mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan lagi. Jadi yang ini. Nah, jadi kan tadi kan faktornya kan ini kan. Nah, kita masukkan ke sini. Pakai pembagian Horner. Nah, kita masukkan dan ketemu sisanya 0. Kan betul ini tadi kan. Nah, kemudian di sini kan ada apa? Bersama hasil bagi. Nah, hasil bagi ini kita cari faktor-faktornya dan ketemu X-3 dan X-2 sama dengan 0. Nah, jadi X-3 sama dengan 0 disama dengan 0 kan, jadi X sama dengan 3 dan yang sini X-2 sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, kemudian kelompok kita sudah mencoba atau tadi sudah mencari ini faktor-faktornya, sudah dibuktikan, tapi di sini tidak ditulis ininya Bu, susunnya. Mau ditulis lagi tak Bu? Nah, mungkin teman-teman mau coba sendiri mungkin. Ini faktornya. Pembaginya dari 1/5. Coba 1 ya Bu. Coba satu. Nah, sini kan 1/5 dan 6 hasil baginya. 1/5 dan 6. Coba yang 3 ya. Yang 2 aja wis. Kan dikit. Nah, sini kan 1 turun, kemudian 1 kali 2, kemudian 3 kali 2, 6, kemudian nah, jadi sudah fix bahwa 3 angka ini, 3, 2, dan 1 ini adalah harga tiket yang perlu dihindari EO agar tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Nah, kan tadi di awal kan dalam ratusan ribu kan. Nah, jadi di sini kita bulatkan kalau yang 1 itu jadi 100.000, kalau yang 2 dan 3 itu jadi 300.000. Tuh. Nah, jadi saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang desain taman. Bisa kalian lihat soalnya di PPT ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, tentukan panjang taman tersebut. Jadi di sini kan kita paling enggak gitu sih. Jadi untuk mencari panjang taman kita pakai yang dari luas ini kan yang di soalnya kita sudah menemukan ada luas dan juga ada panjang.
Ya, lebar keliru. Nah, untuk mencari panjang, kita bisa luas dibagi lebar. Jadi seperti ini, X pangkat 3 plus 5X pangkat 2 tambah bla bla bla, ya. Nah, jadi setelah kita pakai begini, ditemukan panjangnya adalah X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2. Itu panjangnya taman. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Tentukan biaya yang harus disiapkan jika perusahaan lebar taman sama dengan 6 meter. Nah, kan lebarnya kan X plus 1 di soalnya. Nah, berarti oh ya, ini kena ya. Jadi kan X plus 1 sama dengan 6. Ini 1 kita pindahkan ruas untuk mencari lebarnya. Berarti X sama dengan 6 kurangi 1, X sama dengan 5. Lanjut mencari luasnya. Berarti kita substitusikan X-nya adalah 5. Berarti 5 pangkat 3 ditambah 5 kali 5 pangkat 2 ditambah bla bla bla. Hasilnya adalah 282 meter kubik. Nah, untuk mencari biayanya adalah luas yang sudah kita tahu 282 ini dikalikan dengan biaya per meternya 750.000, ya, jadi hasilnya 211.500.000. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Abdullah Badan Zuhair, absen 2, selaku perwakilan dari kelompok 5, ingin membagikan hasil kerja kami mengenai sepatu kulit. Untuk nomor 1 bisa kita cari dulu bisa kita tulis dulu untuk informasi yang sudah terdapat dari teks, yaitu PX sama dengan X pangkat 3 min 4X kuadrat plus AX min 6 sama dengan 4. Kok bisa ini sama dengan 4? Karena di soal terdapat bacaan yaitu maka bahan kulit yang tersisa adalah 4 meter. Jadi ini adalah sisanya. Paham? Paham, oke. Lalu tinggal kita cari untuk pembaginya, yaitu dari tadi di soal terdapat X plus 2 meter. Nah, kita tulis dulu X plus 2 meternya, lalu kita sama dengan kan 0, yaitu X sama dengan min 2. Nah, setelah kita menemukan pembaginya, X-nya yaitu min 2, kita substitusikan ke fungsi polinomial di sini, yaitu P min 2 sama dengan min 2 pangkat 3 min 4 dikali min 2 pangkat 2 plus A min 2 min 6 sama dengan 4, yaitu min 8 min 16 dikurangi 2A min 6 sama dengan 4. Nah, setelah kita tulis semuanya, kita hitung hasilnya dari yaitu min 2A sama dengan 3, kita tulis dulu yaitu 30 min 2A sama dengan 4. Lalu untuk 30-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan, yaitu menjadi min 2A sama dengan 30 plus A. Min 2A sama dengan 3A 30 plus 4, ini 30 plus 4. Lalu min 2A sama dengan 34. Untuk mencari hasilnya kita cari A-nya yaitu dengan cara 34 min 2, karena ini min 34 per 2, hasilnya yaitu min 17. Setelah kita menemukan A-nya, kita tinggal mencari banyak produksi dari nomor 2. Nah, kan pada nomor 2 itu ditemukan yaitu perusahaan tersebut menurunkan kualitasnya dengan mengurangi bahan yang dibutuhkan setiap sepatu orang dewasa menjadi X plus 1. Tinggal kita ubah X plus 1-nya ini menjadi disama dengan kan 0, yaitu X sama dengan min 1. Nah, untuk kita setelah menemukan ini, tinggal kita cari untuk sisanya, yaitu dengan cara menggunakan metode Horner untuk memudahkan
yaitu min 1, 1, min 4, min 17, min 6. Nah, itu yang satu ini kita turunkan jadi 1, lalu 1 kali min 1 sama dengan min 1. Lalu min 4 ditambah min 1 sama dengan min 5, min 5 dikali min 1 sama dengan 5, min 17 tambah 5 sama dengan min 12, lalu min 12 dikali min 1 sama dengan 12, min 6 ditambah 12 sama dengan 6. Setelah kita temukan setelah kita temukan sisa dari banyak produksi ini, kita membutuhkan 0,5 meter untuk setiap sepatunya. Nah, sehingga jika kita sudah memiliki sisa yaitu 6, kita bagikan ke setiap anak yang membutuhkan panjang sepatu sekitar 0,5 meter. Sehingga 6 dibagi 0,5 sama dengan 12 sepatu. Agar lebih bermudah, kita dapat menuliskannya seperti 6 dikali 1/2 yaitu dibagi 1/2 yaitu sama dengan 6 dikali 2/1 yaitu 12. Jadi ditemukan 12 sepatu. Terima kasih kalian sudah selesaikan masalah-masalah yang tadi dengan sangat baik. Meskipun ada beberapa yang penulisannya mungkin kurang tepat. Kayak tadi yang mana tadi, Rek? Kalau ada P1 kemudian ada X kuadrat 1 kuadrat min 7 kali 1 misalkan. Kemudian di sini hasilnya ternyata 8. Berarti 8-nya harusnya ditaruh di bawah, ya. Jadi misalkan besok ulangan. Mek fokus besok ulangan gitu aja. Tapi apa yang harus kalian lakukan dari mana? Dari yang ada di sekitar kalian. Misalkan besok ulangan fisika. Teman sebangkuku ini pinter fisika, berarti saya minta ajari, kan bisa gitu kan ya. Jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada apa yang ada di sekitar kalian. Paham, Rek? Paham. Oke. Jadi itu yang bisa kita dapat dari pembelajaran hari ini. Untuk kertas yang tadi kalian kerjakan bisa kalian bawa di masing-masing kelompok karena datanya sudah ada di grup WA ya. Maknanya apa sih yang kalian ambil dari pembelajaran tadi, Rek? Maknanya bukan apa yang kalian dapat. Maknanya bisa polinomial. Selain itu di bawah Dalam konsep polinomial bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, polinomial dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu ada lagi dapat 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 bekerja sama dengan baik dengan temannya. Oke, meskipun dalam kondisi acak ya, tidak dengan teman yang biasanya kalian bermain. Ada lagi maknanya? Oke, mengerjakan secara teliti dalam waktu yang dibatasi. Ada lagi? Ketika kalian kerjakan soal itu, kalian fokus kemana? Ke soalnya. Ada lagi? Enggak. Oke, di soal yang saya desain tadi, itu kan ada, gini ya, saya kasih contoh. Yang desain yang saya buat, di atas itu kan ada instruksi ya, atau informasi ya. Kemudian di bagian bawah, di bagian ini ada kalimat pertanyaan. Nah, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya bagaimana, Bu? Ketika kalian mendapatkan masalah, kalian jangan fokus pada yang masalahnya di sini. Tapi apa? Fokus juga pada apa yang ada di sekitar kalian. Apa yang kalian punya. Ya, jelas, paham maksudnya Bu Indi?